Nafil khuruji minal manzili wasyubhati. Di bahasan ini tentang keluar dari rumah. Jadi ini sering saya sebutkan, kadang disinggung di dalam beberapa kesempatan ngaji itu disinggung. Qala al-Faqih rahimahullah, Imam Faqih Samarqindi mengatakan begini. Yustahabbu lirrajuli idza kharaja min baitihi ayyakula bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kata Imam Samarqindi, dianjurkan, disunnahkan bagi seorang laki-laki jika ia keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu dibaca. Jadi seringkali diingatkan. Jadi ini dalilnya. Wa innahu balagona annahu idza qala bismillah, maka sesungguhnya telah sampai kepadaku, sesungguhnya jika seseorang membaca bismillahi qala lahul malakut. Jadi kita kalau keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saat membaca bismillahi, malaikat itu berkata, begini kata malaikat itu, hudita, engkau diberikan petunjuk. Jadi saat membaca bismillah, malaikat langsung ngomong hudita, engkau diberikan petunjuk. Wa idza qala tawakkaltu 'ala Allah, tadi kan bismillahi tawakkaltu. Saat membaca tawakkaltu 'ala Allah, malaikat berkata begini, qala lahul malaku kufita, engkau dicukupi. Jadi engkau dicukupkan, Allah beri kecukupan kepadamu. Wa idza qala la haula wala quwwata illa billah, dan saat membaca la haula wala quwwata illa billah, qala lahul malaku, malaikat berkata ukita, engkau dijaga. Jadi dijaga. Jadi oleh malaikat itu dijaga. Jadi Allah menjaga orang-orang yang membaca ini. Wa yustahabbu lirrajuli idza kharaja minal manzili ay yaghudda basarahu wa la yanduru yaminan wa shimalan min ghairi hajatin. Jadi disunnahkan bagi seorang laki-laki jika keluar dari rumah untuk memejamkan mata. Maksudnya bagaimana? Bukan merem gitu ya, bukan, tidak. Maksudnya walayan dulu yaminan wa shimalan, tidak melihat ke kanan ke kiri bi ghairi hajatin, tanpa hajat. Jadi kalau tak perlu ya jangan noleh-noleh. Jadi kalau jangan noleh-noleh, mengapa harus begitu? Wa yaj'alu nadrahu haitsu yad'u qadamaihi. Jadikan pandangannya kepada kedua kakinya. Itu kalau jalan kaki, kalau pakai motor ke depan. Itu kalau pakai motor, kalau pakai mobil ya sama ke depan. Jadi kalau jalan kaki, ya tujukan pandangannya ke kaki. Mengapa harus begitu? Wa idza nadhara yaqulu an hadat tariqi wa yusibuhu wa huwa la yash'uru. Jika orang itu noleh kanan kiri, tidak melihat ke bawah, kata beliau ini, kata pengarang ini, maka nanti akan terkena sesuatu yang bisa menyakiti dirinya. Apa kena duri, kena batu, apa namanya? Tecok-cok, apa namanya? Tepat-pat gitu namanya, telanggar atau namanya, ya pokoknya begitulah, ya kan? Nah itu maksudnya kata ulama. Jadi kalau keluar dari rumah tadi, ya selain tambahan itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di dalam keterangan yang lain tambah, maka membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau itu dibaca, dikatakan dalam keterangan itu, nanti kalau kita mampir ke tempat, ke di mana-mana mampir kita, maka tidak akan dikenai keburukan tempat yang kita singgahi. Kita kan tidak tahu singgah suatu tempat, ada sesuatu yang mencelakakan di situ, kita tidak tahu. Atau melewati satu tempat, nah itu dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali, kemudian membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ingat Pak ya? Tapi dibaca saja. Kalau baca yang tadi terakhir dua Al-Ikhlas dengan ayat kursi, maka dikatakan orang itu kaya maknan wa dhahiran. Maknan wa dhahiran. Jadi kaya luar dan dalam. Bukannya yang turun ya. Gitu ya. Ingat Satrio. Ingat ya. Kok mulai sana terus. Tidaklah saya sebut lagi orang lain dia. Jadi kata, nah itu tadi diingat-ingat saja. Nanti dihafalkan dikit-dikit, ingat dikit. Selain memang itu dibaca, nanti dapat keutamaan ikut Rasulullah, ikut ulama. Itu yang penting. Kemudian perjalanan kita menjadi ibadah. Naik motor, naik mobil, berangkat baca Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ingat ya, sudah diamalkan Pak ya? Alhamdulillah sudah diamalkan. Nah, kalau itu dibaca maka nanti setiap langkah maka itu dihitung pahala, dihitung amal kebaikan. Kalau kita pakai motor maka setiap putaran ban berapa putar nggak usah hitung, biar malaikat yang hitung. Makin jauh makin banyak. Belum lagi nanti di waktu perjalanan sambil baca zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau dari tangga situ dapat 500 berangkat, balik 500 berarti 1000. Kalau 1000 hatam berarti aman dari api neraka. Nah, tak tahu lah kalau pakai motor, noleh sana, noleh sini, ini lapangan futsal, ini tempat kopi, ini kafe, apal semua. Itu ya. Apal semua. Ujung-ujung masuklah hati kita, tak sempat mikirkan selawat. Dan gitu. Kalau umpama tak bisa 500, 300. Kalau tak bisa dihitung ya udah pokoknya seingatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusuk belakangan nanti akan menyusul. Yang penting lisan dulu bisa ngomong. Ayo pikir. Gak usah ambil yang berat-berat. Yang berat-berat. Enak. Berapa banyak harus bisa kita panen, bisa kita tabung. Belum lagi nilainya ketika niat dari rumah. Kalau niatnya cari ilmu Allah, cari berzikir, udah tak bisa dihitung sudah. Sudah tak bisa dihitung pahalanya banyak betul. Tapi mudah-mudahan kita tidak